Malam FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya menemani Anda di hari Rabu 23 Agustus 2023 ini ya. Dan seperti biasa perjalanan Rumah Sehat hadir menemani Anda dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda sahabat untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat, pada sahabat-sahabat Merkuri. Dan kali ini tema yang akan kita bahas untuk kita edukasikan juga adalah berkaitan dengan gangguan haid dan tata laksananya seperti apa. Sudah hadir di studio dan hadir kembali ya karena sudah ada Dr. Muhammad Yusuf SPOGK. Apa kabar Dr. Yusuf? Baik Mbak Yanti. Di tengah kesibukan ya Dok, terima kasih sudah hadir di Rumah Sehat. Iya. Kabar baik Dok, di tengah kondisi seperti sekarang ini, bagaimana Dok? Iya. Kalau isu sekarang isu polusi udara ya. Ya, itu betul. Iya. Nanti mungkin Polusi ada sesinya sama spesialis baru ya. Ya, atau berhubungan juga dengan SPOG Dok. Polusi udara berhubungan dengan ibu hamil atau tidak? Nah, boleh itu ya Dok ya, nanti itu next ya Dok. Tapi kita membahas tema berkaitan gangguan haid dan tata laksananya. Kita bertanya dulu ya, sahabat, banyak bahkan persepsi gangguan haid itu yang seperti apa? Mungkin hanya tidak normalnya itu seperti apa, normalnya seperti apa Dok? Berkaitan dengan menstruasi ya Dok terlebih dahulu. Yang normal seperti apa, yang mengalami gangguan itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, udah jam 11. Iya. Pendengar Radio Merkuri tentunya senang sekali bisa bergabung lagi ya untuk edukasi kesehatan dari ID Cabang Surabaya yang memang topiknya berganti-ganti ya. Nah, mungkin topik ini sangat luas ya. Nanti bisa dipecah-pecah lagi sebenarnya. Tapi sederhananya gini, semua wanita nih ya. Jadi semua wanita di dalam siklus hidupnya ya, mulai lahir sampai dengan akhir kehidupan itu sepertiga dari populasi itu akan mengalami gangguan haid. Ya, jadi hampir pernah pasti mengalami ya sepertiga kan. Data di dunia mengatakan seperti itu. Nah, yang sering terganggu itu pada awal menstruasi namanya menarche atau dia mau mendekati menopause ya, itu yang paling sering terganggu. Tapi ada juga berarti 2/3 itu yang seamless tanpa gangguan, berarti normal-normal aja. Jadi nggak usah yang bingung ya, karena memang itu bisa kondisi yang bisa jadi itu terkait sesuatu yang tidak berbahaya, tapi juga kita harus waspadai apakah ini sesuatu yang berbahaya. Sebenarnya batasannya gangguan haid itu sebenarnya sederhana ya. Kalau bahasa di Obgyn itu terminologi yang baru adalah abnormal uterine bleeding atau AUB. Kalau bahasa awangnya ya gangguan haid seperti itu. Jadi yang termasuk dalam gangguan itu yang di luar kriteria yang saya sebutkan. Yang pertama, jadi siklusnya terjadi antara 24 sampai dengan 38 hari. Jadi yang terlalu cepat, ya berarti kurang dari 24 hari sudah siklusnya timbul lagi. Atau dia misalnya yang malah oligo, yang jarang. Jadi setelah lebih dari 38 hari baru siklus berikutnya datang. Itu masalah hari ya. Tapi yang harus kita ketahui, misalnya dok saya siklusnya setiap 30 hari, it's okay. Dok saya setiap 34 hari, it's okay. Tapi nggak loncat-loncat. Misalnya bulan ini dapat 24 hari udah haid, terus bulan depannya baru 35 hari dapat haid. Itu terlalu jauh. Jadi plus minusnya kurang lebih 2 atau 3 hari dari cycle normalnya dia, seperti itu. Kemudian itu masalah harinya ya. Berapa lama sih wanita akan dapat haid ya, normalnya ya 24-38 hari tersebut. Kemudian jumlah harinya kan sering kan normal nggak ini, sebenarnya secara definisi yang normal adalah 2-7 hari ya. Toleransi itu biasanya sampai dengan kurang dari 10 hari. Oke, dikatakan masih siklus yang
normal, seperti itu ya. Jadi ada yang mungkin merasa, oh berarti saya masih normal ya, mens saya cuma 3-4 hari gitu Normal ya. sekali Itu ya. masih normal Iya, ya dok ya. iya, Karena biasanya kan 5-7 hari gitu ya dok. Tapi iya. ternyata di 2 sampai 7 hari 2 sebenarnya. sampai 7 Iya. hari itu dikatakan normal gitu ya Iya, dok. batasannya itu asal tidak lebih dari 10 hari. Jadi seperti itu masih masih dalam kategori normal ya. Periodnya, kemudian jumlah darah penting ya. Ya, ya. Jadi jumlah darah dikatakan itu nggak lebih dari 80 mililiter ya, atau cc ya. Jadi selama 7 hari kalau di total gitu ya jangan lebih dari 80 cc. Itu darah yang keluar. Ya, ya. Seperti itu kan pasti susah. Ya Kan gimana nggak pernah ngukurnya dok? ditampung. Iya betul. Biar ngukur nggak mungkin diperas juga ya dok ya, nggak Iya, mungkin itu. nggak mungkin Gimana diperas. ngukurnya gitu? Sebenarnya sih ada ilmunya ya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya pembalut ya punya daya serap berapa Ya. yang normal ya. Pembalut misalnya dia kalau dipakai misalnya tidak lebih dari 3 kali ganti itu masih dalam batas normal ya. Tapi dengan jumlah pulau yang misalnya dalam suatu tampon tuh Iya. nggak sampai ya keluar seperti itu ya. Karena kan memang daya serap kan berbeda-beda. Iya betul. Sebenarnya ada yang menampung itu ya. Jadi kalau di kehidupan kita kan normalnya pakai pembalut biasa ya, Betul. atau bahasa sononya itu pakai tampon. Ada juga ya pakai cup ya. Jadi cervical cup. Ya, Jadi ya. kalau itu tertampung beneran tuh ya, pasang sendiri, bahannya dari silikon. Tapi kalau biasanya kita anjurkan wanita yang sudah menikah yang Iya. ya kan masukkan sendiri Betul. soalnya ya. Dan itu belum sesuatu hal yang umum di sini ya Iya. dok ya berkaitan. Tapi pembalut biasanya itu banter-banter ya kalau Iya, bahasa perempuan itu banyak-banyaknya gitu. ya hari kedua dan sampai hari keempat itu Ya, itu banyak. normal ya dok ya. Normal aja. Iya. Dan itu memang banyak-banyaknya jadi kurang lebih lah bisa dikira-kira oh daya tampungnya berapa dari pembalut itu kita akan tahu kurang lebih 80 ml ya dok ya. Iya. Itu yang harus. Kalau lebih berarti Sudah termasuk gangguan ada gangguan. haid berarti. Iya. Dan untuk gangguan haid berat serta ringan itu dikategorikan seperti apa dok? Yang membedakan ringan dan juga berat gangguan haidnya itu? Iya, jadi kan ada tipe apa itu, ini suatu perdarahan atau ini suatu bercak. Oh. Jadi siklusnya berbeda-beda ya. Dikatakan apa itu suatu bercak itu ibaratnya nggak lebih dari satu pembalut ya. Dalam waktu 24 jam itu namanya bercak. Oh iya. Iya, kalau itu suatu perdarahan itu kalau sudah lebih dari 3 pembalut itu namanya perdarahan. Tapi ya tadi ya tetap batasannya 80 cc itu tadi ya. Itu dalam satu siklus maksudnya. Jadi yang kalau terlalu sering berarti ya sebelum 24 hari haid. Ya, resikonya apa? Sudah sering panjang lagi harinya, Iya. anemis pasti dia. Betul. Iya. Dan sebenarnya yang data yang bisa kita ketahui yang biasanya yang related kehamilannya di kita itu wanita hamil yang anemia ya, artinya HB-nya itu di bawah punya batasan 10,5 atau 10,8. Biasanya kita kalau di bawah 10 itu angkanya 40% lebih ya. Itu iya. nah artinya kondisi ibu-ibu yang muda saja ya yang kita ketahui kan biasanya ANC terpadu di puskesmas diambil darahnya kelihatan tuh. Iya. Nah itu angkanya di kita tuh cukup tinggi. Jadi bayangkan saja ibu hamil yang kondisi anemia, tentu transport oksigen, transport makanan dan lain sebagainya itu mempengaruhi ya ujung-ujungnya ya stunting dan lain sebagainya ke arah sana. Ya itu jadi artinya hanya sekitar 60% populasi yang darahnya itu baik ya. Terkait dia itu darah itu kan bukan hanya komponen besi saja ya, Iya, protein betul. dan lain sebagainya itu. Dan gangguan haid yang tidak di atas itu beresiko anemia dengan segala macam konsekuensinya seperti itu. Dan memang kalau bicara tentang wanita yang mengalami anemia cukup tinggi ya dok di Indonesia. Iya. Di usia produktif itu ya. Bahkan kalau yang terbiasa untuk transfusi darah ya, donor darah, itu kan kelihatan sekali kalau oh ini itu banget
dan itu akan ada intervensi. Dan untuk memeriksakan HB itu kan nggak menjadi kebiasaan di kita itu ya, padahal itu juga mempengaruhi dengan kesehatan ibu nantinya untuk proses kehamilan juga ya, cukup panjang gitu berhubungannya. Dan kalau bicara tentang gangguan haid, ada nggak sih dok gejala-gejala yang harus diwaspadai karena ini sudah mengalami gangguan haid, bukan haid yang normal lagi. Ada gejala-gejala yang khusus yang harus dipahami oleh para wanita, gejala-gejala yang khas gitu ya dok. Seperti apa saja dok? Jadi siklus hidup wanita ya itu dari ketidakteraturan menuju teratur, terus tidak teratur lagi, terus habis. Jadi itu, jadi ketidakteraturan itu boleh terjadi pada menarche ya, jadi usia 11 ya, 10, 11, 12 itu jangan khawatir kalau misalnya jarang haid, it's okay, enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu 11 tahun, 12 tahun haidnya banter. Terus baru 2 minggu tambah bocor. Nah, itu yang harus. Kenapa? Dewasa muda itu jangan biarkan dia anemi berkepanjangan. Ya. Jadi harus intinya yang tadi ya, jumlah harinya itu berapa, jarak antar haidnya, terus 80 cc-nya itu juga harus ibu-ibu yang kalau punya remaja putri perhatikan ya. Tapi kalau misalnya, "Dok, kok anak saya kok 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali baru haid," it's okay. Karena usianya masih di bawah 20 tahun. Nah, yang nggak boleh terjadi itu yang sudah wayahe teratur ibaratnya, itu nggak teratur. Berapa itu ya usia reproduksi ya, 20 sampai sekitar anggap 35 sampai 40 tahun. Itu yang harus cycle-nya harus benar. Begitu itu nggak benar, misalnya lebih sering atau lebih lambat, cari faktornya. Nah, kemudian misalnya mulai 40 ke atas ya, 45 tahun ke atas, mulai dok kok saya jarang haid sudah. Atau misalnya dok saya kok sebulan 2 kali. Kalau misalnya yang sudah jarang haid kita nggak khawatir ya, kan nggak kehilangan darah. Yang harus kita waspadai itu yang keseringan. Itu kan ada loss darahnya. Betul. Dan itu yang harus diganti intinya. Ini perlu diganti nggak? Atau cukup dikasih vitamin penambah darah, suruh makan yang banyak dan lain sebagainya, protein seperti itu ya. Dan sebenarnya kita bisa tahu sebenarnya ya. Misalnya datang ke kita karena ibaratnya ini ya, keluhan untuk kandungan ya, bukan hamil ya. Itu 70% adalah gangguan haid ini. Jadi wanita itu datang berobat ke spesialis kandungan di luar kondisi kehamilan ya. Itu ya gangguan haid sudah gampang. Jadi akhirnya tahun 2011 kalau nggak salah itu Vigo udah menetapkannya apa itu diagnosisnya itu nggak akan lebih dari kalau kita jembatan keledainya itu palm coin. Palm itu ini ya, telapak ini terus dikasih koin gitu. Jadi sebenarnya apa palm coin itu? Jadi sebenarnya singkatan dari kita ya, PALM. PALM itu terkait gangguan organnya sendiri, rahimnya sendiri. Jadinya seperti itu. Jadi mulai ada polip. Polip itu kan sering ada polip-polip. Yang dimaksud polip ini polip yang di dalam ruangan rahim, bukan polip yang misalnya di mulut rahimnya. Itu just different ibaratnya seperti itu. Jadi pertama polip, kemudian A itu adenomiosis. Jadi rahimnya sendiri itu dinding rahimnya itu berubah, ada miom yang terkait hormonal, namanya kita sebutnya itu adenomiosis ya. Biasanya nyeri, biasanya gangguan kesuburan ya. Di sini biasanya datang, dok saya kok nggak hamil-hamil, ternyata ada adenomiosisnya karena dia ganggu hormonalnya. Ini juga gangguan haid, gangguan semua haid semua. Kemudian L itu miom, sering ya miom, dok aku punya miom dok. Nah ini biasanya bisa ganggu karena tidak semua miom itu ganggu sampai perdarahan yang nggak normal itu tadi pada haid ya. Terus yang terakhir adalah malignansi, keganasan. Nah harus diwaspadai. Keganasan itu biasanya memang related dengan usia, terutama di atas 35, let's say di atas 40. Jadi kalau gangguan haidnya lebih sering bocor, ganti pembelatnya banyak, usianya di atas 40, misalnya ada obesitas, ada diabetesnya, hati-hati ya. Bisa yang M ini tadi ya. Dan semuanya ini kita kategorikan organnya yang terganggu. Nah, terus yang koin itu hormonal, sistem di luar dari rahimnya sendiri. Misalnya C-nya sendiri itu gangguan pembekuan darah. Kan wanita ada yang penyakit-penyakit ya. Atau misalnya imun dan lain-lain gitu. Iya, punya penyakit talasemia dan lain sebagainya. ITP ya, gangguan trombosit. Ini biasanya keokulasinya. Jadi biasanya pasien-pasien ini dari muda awal haid dia sudah didiagnosis sama dokter. Saya punya ITP, saya harus minum kortikosteroid. Ya kalau nggak gitu habis terus darahnya. Ya biasanya nggak mungkin ketahuannya gitu, sudah tua, nggak mungkin. Biasanya memang related dengan usia ya.
Kemudian kayak O-nya itu ovulasi dysfunction. Jadi gangguan daripada ovulasi ya dari indung telur yang mempengaruhi hormon seluruh tubuh yang menyebabkan gangguan haid. Biasanya berhubungan dengan ini apa itu obesitas atau PCO ya kalau pernah dibahas juga ya PCO. PCO ini yang PCOS itu yang O itu tadi ya. Oh, apa? Terus endometrial dysfunction itu hormonal juga terkait ini ya. Apa itu endometrium ini hormonnya ini nggak bener nih ya. Mulai fase ya. Fase wanita itu kan ada tumbuh ya, kemudian mendatar kuat dia. Harusnya itu ada implantasi. Kalau enggak ya nanti fase sekresi setelah sekresi menstruasi ya. Jadi gitu terus tumbuh, kemudian stabil, menstruasi, tumbuh gitu itu ya. Terus ya. Itu terkait yang E itu tadi. Kemudian iatrogenik itu biasanya misalnya dipasang KB dan lain sebagainya. Itu terkait ada device yang di dalam rahim ya. Itu juga bisa diobati juga. Terus yang terakhir baru yang tidak masuk klasifikasi, tapi itu jarang sekali ya. Jadi gangguan wanita haid itu ya terkait ya pasti disingkirkan, nih bukan kehamilan ya sekali. Kalau kehamilan topiknya pasti berbeda. Jadi perdarahan pada wanita itu bisa normal, bisa juga abnormal. Yang normal itu apa ya haid seperti itu kriterianya tadi. Yang abnormalnya itu harus disingkirkan. Ini terkait hamil atau enggak. Yang saya katakan tadi itu adalah terkait yang bukan kehamilan seperti itu. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami ya oleh para perempuan. Dok, kalau ini ada yang mengatakan gangguan haid biasanya itu apakah ditandai dengan kram? Kram yang cukup luar biasa saat datang itu itu yang kram yang normal dan wah ini sudah ada hal-hal yang aneh nih gitu. Ada nggak perbedaan berkaitan dengan kram ini yang harus dipahami bahwa kalau sudah merasakan kram yang berlebihan atau terlalu sering ini sudah harus diperiksakan atau seperti apa dok berkaitan dengan kram ini? Iya, dysmenorrhea ya kalau bahasa kita ya, nyeri saat haid ya. Nyeri saat haid itu seringnya normal saja ya. Biasanya mungkin hari-hari awal haid ya. Karena memang ada kontraksi rahim ya untuk mengeluarkan darah itu tadi itu bisa menyebabkan nyeri, tetapi gini, yang normal itu kalau dikasih painkiller ya selesai. Ya. Dan tidak lebih dari 2 atau 3 hari ya. Tetapi kalau sudah dikasih painkiller kemudian masih nyeri dan tidak bisa beraktivitas, hati-hati ada sesuatu biasanya seperti itu. Dan yang harus diwaspadai dia nyerinya di luar siklus haid itu juga bisa. Jadi kan biasanya yang kita tahu nyeri saat haid. Betul. Ternyata wanita itu banyak yang merasakan nyeri itu di luar siklus haid. Itu juga harus kita waspadai ada sesuatu. Itu yang harus diwaspadai kalau saat mens kemudian ada mengalami kram ya sahabat, itu hal yang normal. Kalau terlalu sakitnya luar biasa berarti ada sesuatu hal gitu ya dok ya. Apalagi di luar saat mens ya di luar siklus haid itu juga harus diwaspadai. Dan perbincangan saya masih akan berlanjut tentunya berkaitan dengan tema gangguan haid dan tata laksananya bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK. Dan Anda juga bisa bergabung bertanya di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Mercury sahabat dan semakin banyak ya ilmu yang didapatkan ya Manila. Kita ngobrol selama off air bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK sahabat berkaitan dengan tema gangguan haid dan tata laksananya. Tadi sempat diingatkan juga bahwa kalau punya anak perempuan sampai usia 14 tahun belum mens, nah itu segera diperiksakan gitu ya dok ya. Itu yang harus dipahami oleh para orang tua. Dan berkaitan dengan penyebab atau faktor resiko dari gangguan haid ini, adakah dok yang harus dipahami dan diketahui oleh sahabat-sahabat Mercury dok? Iya, jadi tadi sudah tahu kriteria berapa harinya, siklusnya setiap berapa hari ya, kemudian jumlahnya. Nah, tadi sudah benar disebutkan tadi Mbak Yanti ya. Nggak usah khawatir kalau kita punya anak gadis ya pernah men selesai urusan. Yang khawatir itu kalau dia ini dilahirkan sebagai perempuan nggak haid ya sama sekali. Nah itu di sini jangan lebih sampai usia di atas 14 tahun ya. Kalau 14 tahun something happen mesti ini harus dicari kenapa dia ini maupun belum terlambat gitu ya dok ya. Ya karena bisa diintervensi ya karena itu terkait kalau hormonal terkait tumbuh kembang dia terkait dia harus diberi hormon dan lain sebagainya supaya nggak keropos dia
tulangnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia pernah haid kok dok 11-12 tahun tuh dia rutin gitu. Habis itu dia SMA, wis ujian dan lain sebagainya, gak haid-haid terus umur 18 tahun baru ke kita misalnya kayak gitu. Biasanya kalau dia nggak menikah nggak kita atur dulu. Asal tidak ada kelainan organ ya. Oh, rahimnya normal dan lain sebagainya. Misalnya pemeriksaan kita it's okay. Paling gaya hidup. Misalnya dia terkait obesitas. Iya, kamu turunkan berat badan kamu ya. Terus apa itu mulai exercise olahraga, nanti kan balik dewe haidnya ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau sudah di atas 20 tahun, tapi gini misalnya dok ini 18 tahun sudah dikawinkan, ini sudah kawin, nah harus diatur tuh haidnya walaupun dia masih muda. Ya, itu. Tapi kalau sudah di atas 20 tahun tidak perlu. Ya, kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Mercury. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Dewa, silakan. Saya bingung ya, dok. Saya cowok, dok. Apa sih komentar haid tentang apa ya? Kalau cilatu bikin kiper jodoh. Jadi gini, dok, itu kadang saya juga berpikir kok bisa ya haid berhubungan sama pikiran ya. Jadi kalau sang wanita itu stres, terus banyak pikiran, ada tekanan, haidnya terganggu. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan hubungannya apa sih antara pikiran sama kekandungan ini loh. Itu apa ada saraf-saraf yang nyambung gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi, ternyata gangguan haid itu karena pikiran. Nah, itu kenapa kok bisa kayak begitu dok ya? Pertama dok. Terus yang kedua itu tentang, jadi berarti intinya itu walaupun sudah di usia bukan di bawah umur ya, tadi kan katanya lebih baik jarang haid gak masalah, sebenarnya bukan karena hamil, tapi kalau kebanyakan haid itu bisa anemia. Berarti kalau ada siklus yang terlambat, kadang biasanya siklus haid itu 24 hari ya, nggak salah apa itu, atau dia hampir sebulan lebih baru datang lagi, ya itu berarti nggak apa-apa ya. Tapi ada lagi yang siklusnya dempet dok, jadi sudah dapat, terus berhenti, cuma jeda 3 hari keluar lagi ya. Tapi tetap akhirnya kembali siklus lagi, biasa lagi. Itu apakah karena stres juga pengaruhnya atau gimana dok? Terus terakhir ya dok ya, soal bagaimana gaya hidup. Bagaimana gaya hidup yang sehat itu bukan karena makan, tapi memperlakukan organ kelamin wanita itu biar sepertinya ya bukan higienis, terus itu juga terawat bagus. Itu bagaimana kadang ada kaum hawa itu kan kadang semaunya sendiri ya, mentang-mentang itu. Terus ini barang-barang saya, tapi kita sebagai kaum Adam itu juga ngerasa eman gitu loh. Ya maksudnya aku aja sebagai laki-laki mengemani milik Anda, tapi kok Anda tidak sepertinya semena-mena pada miliknya gitu loh. Itu kan bagaimana sih cara merawatnya itu loh, bukan merawat nanti harus ke klinik, ke salon, dirawat ini, bukan itu ya. Maksudnya bagaimana sih agar siklus ini enak. Menjaga gitu ya, supaya lebih sehat gitu ya. Gaya hidup apa? Apakah istirahatmu yang benar dong, kamu bergadang terus gimana, siklusmu bagus, gitu kan pengaruh hormon ya. Apalagi katanya dipengaruhi juga kalau habis kawin, KB, suntik ya, suntik atau itu memang nggak keluar haid lagi ya. Itu seberapa bahaya sih dok kalau namanya dia seumur hidup pakai itu terus memang pingin berhenti ya, pingin anak. Tapi apakah nanti hormonnya di rahim itu keganggu juga nggak sih sampai akhirnya waduh ini kelamaan nih pakai alat KB, akhirnya nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain produksinya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Dewa. Dah, ini beberapa pertanyaan dok dari seorang laki-laki yang aware berkaitan dengan kesehatan perempuan. Ini yang pertama berkaitan dengan siklus haid, apakah ini berhubungan dengan stres? Kadang kan kalau banyak pikiran, kadang haidnya terganggu. Itu apa yang bisa dibacakan? Ada hubungan apa antara stres dan juga haid ini dok? Baik, terima kasih Mas Dewa ya. Ya. Jadi sistem kita itu sebenarnya nomor satu itu diatur oleh otak, itu nomor satu sebenarnya ya. Kita bilang ini apa itu otak utama kita ini bagian paling luar ini adalah pusat pengaturannya. Segala macam stresor dan lain-lain itu terkait kerja otak kan ya. Begitu itu stresor itu akan mempengaruhi sistem di bawah otak, tapi bagian dari otak. Di sana ada hypothalamus, kemudian di depannya itu ada yang namanya pusat hormon manusia, namanya pituitary. Dan itulah pentingnya ya. Jadi bagian otak utama mempengaruhi otak bagian tengah ya. Dan pusat hormonnya manusia itu di sana. Jadi dia itu ngirimkan sinyal, merintahkan di sana organ indung telur terutama. Jadi organ wanita yang bertanggung jawab terhadap
apa itu siklus menstruasi itu adalah indung telur. Ya, tapi indung telur sendiri itu suka nggak suka dikontrol sama otak manusia. gitu ya. Ya, kalau otaknya lagi terganggu, stresor, pasti indung telurnya juga terganggu. Ya. Kemudian Siklus dok sudah selesai, kemudian tapi 3 hari setelah selesai itu keluar lagi gitu dok. Apakah itu normal atau seperti apa dok? Apakah berhubungan juga dengan stres atau seperti apa juga dok? Iya, jadi pasti di apa itu termasuk kriteria yang sudah kita sebutkan ya. Jadi kan nggak boleh lebih cepat daripada 24 hari. Ya, kalau 3 hari atau tuh seminggu datang lagi berarti ada sesuatu. Pertama yang gampang singkirkan ini suatu kehamilan atau enggak. Seperti itu kan. Kalau ini enggak kehamilan, masukkan tadi apakah ada gangguan organ ya. Ya itu tadi ada polip dan lain sebagainya yang sudah disebut tadi. Pasti ada ketemu di sana. Biasanya kita sudah tahu ini ya. Jadi enggak terlalu eksplor berlebihan, dilihat dia ada stresor nggak yang mendasari ya. Biasanya pasien udah cerita duluan, dok saya habis misalnya kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi itu suatu pencetus, artinya memang sistem aksis otaknya yang ini ya stresor kan seperti itu. Gitu. Jadi dilihat terlebih dahulu ya apakah ini sesuatu hal yang normal atau memang ada gangguan palm coin itu tadi ya dok ya. Dan ini terkait dengan gaya hidup yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan, harus seperti apa untuk menjaganya kalau menurut dokter Yusuf? Iya, jadi sebenarnya ini ya karena saya memang di bidang perempuan ya. Perempuan tuh memang harus aware sama kesehatannya ya. Jadi mulai yang paling sederhana ya, kalau anggaplah kita punya anak gadis gitu ya, itu tadi ya, pastikan dia pernah siklus haid atau enggak, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya dia jarang haid, pastikan ada gangguan apa ini ya. Kalau misalnya ada obesitas ya, karena anak-anak sekarang kan gede-gede ya. Betul. Kalori makanan kan besar-besar sekarang. Nah itu yang harus diatur ya. Nanti otomatis akan balik siklus haid yang normal. Kemudian kalau nanti sudah usia di atas 20 tahun atau dia sudah menikah ya, sudah mulai siklus hamil dan lain sebagainya. Yang paling sederhana kalau perempuan mulai care sama yang bisa dicegah ya payudaranya pertama ya. Karena keganasan nomor 1 di perempuan tuh mau di negara maju mau di kita nomor 1 adalah breast cancer. Harus peduli itu. Harus tahu ilmunya, sadari, periksa payudara sendiri. 7 hari setelah haid diperiksa ya di depan kaca. Periksa DW ibaratnya seperti itu. Banyak itu di YouTube cara sadari itu seperti apa. Habis itu karena dia ini yang penting ya, seksual aktif itu kadang-kadang nggak disadari, pergaulan bebas dan lain sebagainya itu sebenarnya punya resiko di kemudian hari. Makanya apa itu terkait seks bebas dan lain-lain, lebih baik kita ke arah edukasi daripada kita itu yang apa itu terlalu frontal gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh pacaran dan lain sebagainya ya. Yang terbukti di kita itu angka kehamilan remaja sangat tinggi. Betul. Ya. Sembunyi-sembunyi lebih banyak daripada yang kita yang strength gitu, yang ngatur nggak boleh gini dan lain sebagainya. Nah, pendidikan seks itu penting. Artinya kalau dia sudah pernah hubungan suami istri ya, walaupun belum menikah, nah dia harus tahu resikonya, ya mencegah infeksi menular seksual, ya artinya use kondom seperti itu ya. Kemudian kalau sudah seksual aktif 3 tahun, dia harus memeriksakan mulut rahim. Kita nggak pernah membahas status pernikahan di sini. Pokoknya siapapun dia seksual aktif sejak mulai kapan dia, misalnya dok saya seksual aktif mulai 14 tahun, ya sudah periksa mulut rahim sejak usia 17 tahun. Dan alhamdulillah sekarang untuk kesehatan perempuan juga itu sudah vaksinasi untuk mulut rahim gratis kelas 5 dan kelas 6 SD. Ya, itu bisa melindungi sampai 80% dari kejadian kanker mulut rahim yang nomor 1 di bidang kandungan, nomor 2 setelah payudara yang keganasan utama. Yaitu PR kita bersama ya. Jadi checkpointnya di sana, checkpointnya mulai mulai kapan dia periksa payudara, mulai dia harus vaksinasi, setelah dia seksual aktif dia harus pap smear yang teratur, kemudian yaitu tadi ya
melindungi dia dengan apa itu vaksinasi itu Ya. tadi. Ada pernah ada cerita ya anak perempuannya tidak mens selama berbulan-bulan saat dibawa ke dokter kandungan ternyata hamil dok. Nah, Nah itu karena sudah seksual aktifnya secara sembunyi-sembunyi Iya, itu lebih baik kan edukasi. Iya. Itu yang terpenting lagi. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Devi melalui WhatsApp Messengernya Mercury dok. Betulkah wanita yang berolahraga berat bisa mengalami gangguan haid? Apakah ini ada kaitannya wanita yang sering melakukan olahraga berat akan susah hamil juga dok? Nah seperti apa dok? Iya. Jadi memang pada atlet ya biasanya ya kategorinya ya. Kecuali apa itu kalau kita olahraganya ya untuk sehat bukan untuk prestasi, yang atlet itu jarang terganggu ya. Yang biasanya yang paling sering pada pasien-pasien kita yang apa itu angkat beban Ya. seperti itu ya, atau atletik seperti itu ya. Memang punya resiko seperti itu. Ya. Tapi kita harus singkirkan dulu ya palm coin-nya dan lain sebagainya, karena stresor, porsi latihan yang luar biasa itu memang terkait ini ya apa itu hormon. Tapi akan kembali lagi kalau load latihannya itu bisa berkurang misalnya seperti itu ya. Jadi nggak usah Disesuaikan, khawatir. di-adjust gitu ya dok ya. Intinya dia harus pernah haid aja. Ya, pokoknya pernah haid Kuncinya. gitu ya. Itu kuncinya. Dan ini pertanyaan juga dari Bu Eli dok, kenapa anak-anak zaman sekarang haid pertamanya itu terjadi di usia yang sangat muda dibandingkan anak-anak zaman dulu. Bahkan sudah ada anak kelas 3 SD itu datang bulan. Apakah ada cara yang bisa dilakukan agar anak-anak haid itu di usia 11 ataupun juga 12 tahun ke atas dok, seperti zaman-zaman dulu. Nah itu seperti apa dok? Bisa saja balik kayak usia dulu 12-13 tahun, tapi syaratnya tinggal di hutan dan pakai wifi. Gak pakai wifi, tetap aktif Tinggal bergerak, itu makannya fungsinya. juga itu ya dok Iya. ya. Jadi kalau sekarang pegang smartphone, kena YouTube, wifi, enggak bisa ya. Iya. Karena rangsangan mata itu paling cepat untuk proses otak sih. Kan yang Iya, mengendalikan iya, otak iya. lagi Betul, tadi haid betul. itu. Ya, jadi lebih cepat dewasa emang sekarang karena rangsangan mata itu tadi masuk ke Otaknya apa tadi itu ya. otak besar manusia itu tadi. Jadi ya bisa kalau tidak terpapar dengan sekarang ini ya dok ya. Dan bicara lagi tadi berkaitan dengan faktor resiko gaya hidup, apakah juga ini berhubungan dengan ada genetik dok? Kalau ibunya mengalami gangguan haid, anaknya nantinya juga akan bisa mengalami gangguan haid dan lain sebagainya dok. Enggak ya, enggak. Jadi lebih ke arah apa? Sebenarnya itu adalah epigenetik ya. Kalau hamil sih ya. Jadi wanita hamil nih Ya. punya ibunya misalnya punya penyakit kelainan kongenital jantung atau ada penyakit berat ya, apa itu terkait penyakit paru yang berat atau dia hipertensi dalam kehamilan, kemudian dia mengandung anak perempuan, maka anak perempuan kalau dia dewasa hamil dia beresiko. Itu namanya epigenetik. Tapi kalau gangguan haid terkait epigenetik atau itu diturunkan enggak ya. Lebih ke arah yaitu tadi termasuk Gaya hidup ya. rangsangannya, gaya hidupnya seperti itu. Itu yang jadi ini karena ibunya juga mengalami gangguan haid. Gangguan haid. Enggak gitu ya, nggak ada hubungannya. Dan terkait dengan gangguan haid ini jika sudah dirasakan kemudian dibiarkan, apakah ini bisa menimbulkan komplikasi yang akan mengganggu kesuburan kah atau akan mengganggu kesehatan yang lainnya dok kalau gangguan haid ini dibiarkan? Iya. Gangguan haid itu ya ini kalau kita bicara ya, kalau sebelum nggak menikah atau di bawah 20 tahun ya, otomatis akan gangguan utamanya ya kehilangan darah banyak tadi, anemia, prestasi sekolah, ngantuan dan lain sebagainya. Pasti ke arah sana. Iya betul. Tapi kalau dia sudah menikah, jadi gini, kalau haid wanita itu siklusnya tidak normal, dia nggak ovulasi. Jadi keluar darah tapi tidak ada sel telur. Ya, 85% itu siklus yang teratur itu dia ovulasi. Kalau kita melihat wanita ya atau pasangan kita dan lain sebagainya, itu usia reproduksi dengan siklus teratur, berarti dia bisa dihamili. Gampangnya seperti itu. Kalau haidnya berantakan, kita susah menghamili dia. Jadi harus diatur dulu. Makanya usia reproduksi apa itu kita harus ini dulu kalau pengen
dok pengen cepat punya anak, haidnya gimana dulu? Kalau haidnya teratur, insya Allah lebih mudah. Nanti ada batasan-batasan tentang kategori fertil, subfertil dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Karena dasarnya kan berhubungan dengan haidnya teratur atau tidak, itu kan berhubungan dengan sel telur yang dimiliki oleh si wanita itu ya dok, yang bisa dihamili atau tidak itu. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu dok, sebelum nanti juga akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iren yang sudah masuk di WhatsApp WhatsApp Messengernya Mercury. Dan tetap stay tune sampai di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema gangguan haid serta tata laksananya bersama dengan Dr. Muhammad Yusuf SPOGK ya. 96 FM Mercury sahabat, dan sayang sekali ya perbincangan saya bersama dengan Dr. Yusuf secara off air tidak Anda dengarkan. Karena juga seru sekali, banyak edukasi yang diberikan oleh Dr. Yusuf sahabat. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah bergabung. Ini ada Mbak Iren dok. Apakah menstruasi yang tidak lancar itu bisa menunjukkan kalau ada masalah kesehatan, dan apakah juga akan berpengaruh dengan kesuburan kita sebagai perempuan ya dok kalau menstruasinya tidak lancar? Seperti apa dok? Ya, terima kasih ya sahabat Mercury. Seperti yang dikatakan tadi ya, kalau siklusnya itu kacau ya tentu nomor satu ya kesuburannya pasti ya nggak dapat seperti itu ya. Karena pada siklus teraturlah ovulasi itu terjadi ya. 85% lebih itu ovulasi hanya terjadi pada siklus yang reguler dan pada usia yang reproduksi tentunya. Betul. Ya, kalau reguler ya ada yang reguler tapi usianya 50 tahun tapi reguler ya reguler aja tapi tidak ada ovulasi yang terjadi ya karena memang usianya ya. Jadi yang kita tekankan itu apakah itu termasuk gangguan kesehatan? Pasti ya kan tadi yang dikatakan palm coin itu kalau terlalu sering haid ya pasti masuknya ke sana ya. Ya minimal ternyata kalau nggak faktor sana, oh ternyata dominan di stresnya. Tapi kalau jarang haid ya, jarang haid ini yang bisa diobati, bisa juga enggak. Tergantung nih pasiennya, ini kan nggak kehilangan darah, usianya berapa. Tapi kalau dia haidnya setiap 40 hari, terus dia masih ingin reproduksi lagi ya. Setelah faktor palm coin itu disingkirkan semuanya nggak ada, ya kita harus regulasi siklus haidnya. Tetap ya dikembalikan lagi. Ya. Terus mengembalikan siklus haid itu berapa lama? Rata-rata paling cepat 4 bulan. Jadi 4 sampai 6 bulan. Jadi selalu kita katakan Bu, ini kita atur ya haidnya supaya normal lagi kayak belajar sepeda lagi. Rata-rata 4 sampai 6 bulan. Habis itu kita lepas hormonnya. Supaya tubuh ibu copy paste lagi siklus yang diatur obat. Seperti itu. Jadi harus sabar juga ya dok ya kalau bicara tentang tata laksana dari gangguan haid ini. Selain itu dok, supaya masyarakat lebih sahabat-sahabat mereka juga paham tata laksana dari segala gangguan haid ini yang harus diketahui, selain juga sabar nantinya, ada beberapa atau apa saja tata laksana dari gangguan haid ini? Iya, nomor satu ya, kalau misalnya haid itu sering ya, kita lihat ini suatu emergensi atau tidak ya. Kadang-kadang itu pasien datang itu dengan emergensi ya, HB-nya sangat rendah ya, angkanya 3 atau 4 ya, kemudian banyak sekali sampai harus butuh pemasangan oksigen dan lain sebagainya, neglected ya, agak lemes enggak, gitu ya, agak nggak diperiksakan seperti itu. Nah itu yang harus kita hentikan dengan cepat ya. Ada serangkaian terapi hormonal yang pertama stop bleeding dulu. Setelah stop bleeding ya, setelah berapa hari ya, kemungkinan sampai hari ke-6 hari ke-7 baru kita berikan penurunan hormon untuk dia siklusnya menjadi normal kembali ya. Atau kadang-kadang kalau pada usia tertentu, misalnya dok udah di atas 35, di atas 40, maka harus dilakukan curettage, dikuret dulu. Kepentingan kuret itu adalah kita menentukan di dalam ruang rahimnya, endometriumnya itu ya, yang menyebabkan haid itu sel yang normal atau sel yang ganas. Ya, itu penting sekali. Jadi sudah datang dengan anemia, usianya 40 atau lebih, kemudian hanya kita kasih penghenti darah tanpa kita evaluasi yang keluar ini sesuatu yang bahaya atau tidak, itu bahaya. Terus kepentingan kuret nomor satu, kita dapat sediaannya untuk patologi, nanti hasilnya itu suatu normality atau suatu penyakit, dan yang kedua akan membuat haid itu berhenti otomatis. Jadi dia fasenya akan fase yang sama. Kadang-kadang unik di dalam rahim wanita itu. Jadi satu sisi itu ya, misalnya ini ya, ruangan rahim ini kayak ruangan kita gini ya.
tembok yang sebelah kanan ini fase menstruasi, tembok yang sini itu fase sekresi, yang ini baru tumbuh. Jadi kan gantian, Iya. habis men yang ini yang men, Iya. habis itu yang men. Kan kayak nggak berhenti. Iya. Makanya salah satu terapi yang cepat itu adalah dikuret semuanya sehingga satu fase ibaratnya seperti iya. itu. Jadi lu ngapain dikuret, Dok? Nanti gini-gini. Enggak, memang kepentingan seperti itu, patologi dan Betul. iya. Menormalkan kembali Iya, siklusnya iya. gitu ya, Jadi Dok jangan ya. yang Betul. beda-beda, nanti muter aja nggak berhenti-berhenti. Malah akhirnya anemianya lebih sudah datang di angka 3 malah lebih drop lagi gitu ya, Iya, Dok ya. Dan terkait dengan itu tata laksana yang harus dipahami terkait dengan gangguan menstruasi atau gangguan haid. Untuk pencegahan, Dok, supaya gangguan haid itu tidak dialami oleh para perempuan atau sahabat-sahabat Merkur yang ada di sana, itu apa saja yang bisa dilakukan, Dok? Iya. Jadi pencegahannya nomor satu hidup sehat terutama pasti ya. Ya hidup sehat itu yang sederhana adalah exercise ya. Jadi nggak mager nomor satu itu dulu ya. Karena kalau sudah biasa mager nanti hubungannya dengan obesitas. Kalau sudah obesitas kan pasti bukan hanya aktivitas fisik yang ditekankan tapi ngatur pola makan ya. Nah, karena dua hal itu yang paling sering ya sekarang kebanyakan ya karena memang kelebihan berat badan ya, haid yang terganggu itu tadi ya. Karena terkait biasanya ovulasi dysfunction dan lain sebagainya, hormonnya. Dan harus selalu diingat, mohon maaf ya, jadi perut wanita dan pantat wanita itu sumber hormon. Jadi kalau perutnya lebih tummy, lebih besar gitu ya. Nah, ada hormon lain di luar indung telur. Nah, seperti itu. Makanya mohon maaf juga kalau laki-laki dia besar itu lebih halus gerakannya. Karena dia punya hormon juga. Ya, bisa diperhatikan ya. Jadi kalau laki-laki cenderung obesitas tuh gerakannya akan lembut juga karena dia hormonnya dia hormon wanitanya lah ibaratnya itu keluar. Perempuan juga gitu. Jadi hati-hati, lemak di perut, lemak di pantat itu sumber hormon yang lain itu bisa mempengaruhi siklus haid seperti itu ya. Jadi tetap hidup sehat, tahu resiko kalau sudah seksual aktif harus pencegahan itu tadi ya kalau sudah seksual aktif. Iya. Itu yang harus dipahami ya, Dok. Untuk penambahan vitamin itu dibutuhkan nggak sih, Dok, untuk para wanita atau sahabat-sahabat Merkuri supaya lancar haidnya, itu dibutuhkan dan dibolehkan nggak seperti penambahan darah mungkin ya, tambah darah mungkin ya sahabat-sahabat Merkuri, atau makanan-makanan seperti hati atau apa supaya tidak terjadi anemia ataupun mencegah gangguan-gangguan haid lainnya, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dia kehilangan tidak lebih dari 80 cc itu kompensasi pasti, nggak akan terjadi anemia kecuali lebih dari itu ya otomatis ya. Tetapi kita lihat juga wanita Indonesia ini kebutuhan gizinya ya. Itu PR kita ya. Jadi anemia aja udah angkanya 40% ya. Berarti anemia itu nggak hanya terkait Fe saja, terkait protein yang masuk berapa nih. Kalau kebanyakan misalnya kita ya jajanan-jajanan di luar tuh kan belum tentu proteinnya cukup buat tubuh kita ya. Kadang-kadang gizinya nggak seimbang, sayurnya ya. Misalnya hati tadi itu salah satu sumber protein ya, tapi hati-hati usia kalau misalnya di atas 30 tahun ya hindari ya seperti itu ya. Protein tinggi ya, Dok. Jadi ya cari protein, sumber protein yang lain. Jadi memang harus gizi seimbang. Itu membuat wanita kalau siklusnya normal tidak butuh yang namanya vitamin misalnya penambah darah seperti itu. Jadi itu yang harus diingat kalau sudah merasa hal yang berbeda dari siklus mensnya sudah harus diperiksakan gitu ya, Dok ya. Kemudian yang terpenting hidup sehat, gizi seimbang dan kalau sudah seksual aktif ini juga harus sudah memeriksakan ya, Dok ya, kesehatannya seperti apa. Jangan takut dan jangan sungkan. Kadang kalau ke dokter kandungan belum menikah atau masih usia mahasiswa atau apapun itu masih rada sungkan, nanti dikira saya hamil. Itu yang harus diredus ya, Dok, pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi lebih aware dengan kesehatan sahabat kalau sudah mengalami gangguan yang atau mensnya tidak normal, baik itu hari ataupun juga jumlahnya. Itu
sudah mulai harus memeriksakan diri. gitu. Dok, terakhir pesan yang ingin disampaikan pada sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan tema atau berkaitan dengan kesehatan sahabat-sahabat Merkuri yang ada di luar sana, seperti apa, Dok? Ya, terima kasih ya pesan untuk sahabat Merkuri semuanya. Nomor satu tadi ya, kalau punya anak gadis pastikan dia pernah haid dalam siklus hidupnya ya. Kemudian penting kita tahu ya kapan saat yang tepat kita memeriksakan diri kalau kita terganggu haid ya, masalah hari yang sering atau lama haid yang lebih dari 7 atau 10 hari. Kemudian ganti pembalut terlalu banyak ya. Lebih baik memang segera memeriksakan diri ya, karena bisa jadi itu bukan sesuatu yang normality ya, bukan hanya karena stres, tapi itu karena terkait dengan penyakit ya. Karena kalau penyakit itu ditemukan sedini mungkin, tentu pengobatannya jauh lebih mudah dan hidup sehat itu bisa mempengaruhi siklus haid wanita. Ya, itu yang harus diingat ya, sahabat. Terima kasih Dr. Muhammad Yusuf SPOGK sudah hadir, sudah memberikan kita banyak edukasi terkait dengan gangguan haid ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Dan sahabat Merkuri jangan khawatir, untuk Anda yang tertinggal perbincangan di Rumah Sehat hari ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Dan Anda juga bisa mendengarkan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang berbeda tentunya setiap minggunya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Kita ketemu lagi di Rabu depan, sahabat. Saya Andra Lestari beserta Dr. Muhammad Yusuf SPOGK harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, be happy.